Jadi guys, kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita anime koleksi dari Junjito. Anime yang pertama yang berjudul Smashed menceritakan seorang pria bernama Oji memanggil temannya Sujo untuk menunjukkan kepadanya setek konektor yang telah dia ambil dengan pertaruhan nyawanya. Untuk mendapat itu di hutan yang jauh di Jepang, dia menemukan minuman misterius ini dengan suku asli mereka. Sepertinya mengekstraknya dari tanaman yang sangat mereka kagumi, yang disebut nektar para dewa, yang sangat enak. Sujo akhirnya mencicipi itu dan rasanya di luar pemahaman manusia, benar-benar luar biasa rasanya. Hanya ada satu detail, Ok mengatakan suku telah memperingatkan kita untuk tidak tertangkap oleh Dewa Nektar saat mereka sedang minum itu atau konsekuensinya bisa serius. Tetapi dia juga tidak mengerti apa artinya tertangkap dengan serius. Sujio memberitahu beberapa teman untuk pergi ke rumah Hok untuk melihat Nektar karena mereka penasaran. Saat mereka sampai di sana mereka pikir tidak ada orang, lalu Kamida memutuskan untuk masuk melalui jendela dan semua orang akhirnya mengikuti Kamida masuk lewat jendela. Saat mereka masuk, Sujio meminta mereka untuk tidak menyalahgunakan dan hanya minum sedikit agar tidak mengganggu Wok. Semua orang mulai mencicipi dan senang dengan cairan lezat itu. Tetapi tiba-tiba seperti ada bau busuk di rumah itu. Mereka pergi ke kamar sebelah dan menemukan banyak darah berceceran seperti sesuatu meledak di dinding dan benar-benar aneh. Kamida menyarankan mereka untuk segera keluar dari sana. Sujio melihat ada peta yang seperti menunjukkan desa nektar yang terletak di atas meja. Mereka pun keluar dari sana. Tapi ada teman mereka yang kecanduan nektar itu, dia pun minum setiap tetes terakhir sampai tiba-tiba Yasmin meledak. Semua orang pun kaget apa yang baru saja terjadi. Saat mereka berdebat bersama di depan rumah tentang apa yang terjadi, Riruko menaruh sedikit nektar di mulutnya dan dia juga meledak secara brutal. Sujio menunjukkan bahwa nektar yang menyebabkan ini. Tapi Kamida mengatakan tidak masuk akal karena semua orang sudah meminumnya. Dia ingat bahwa Ok diperingatkan tentang aturan suku jangan ketahuan oleh Tuhan saat minum cairan itu. Hari-hari berlalu dan situasinya semakin buruk. Tidak ada dari mereka yang bisa makan normal. Makanan semuanya terasa tidak enak, dengan indera perasa mereka hancur. Mereka hanya memikirkan nektar dewa itu saja. Kamida tiba di sana dan berkata bahwa dia telah mencoba untuk mencari tahu rahasia agar tidak tertangkap saat minum. Dia mengujinya pada beberapa teman yang menawarkan diri tetapi tidak ada yang berhasil. Semua teman Kamida pun mati. Dikarenakan Yui tidak tahan kelaparan, akhirnya dia mengambil nektar itu dan menaruh beberapa di mulutnya dan tidak terjadi apa-apa. Sujio pun juga putus asa dan menenggak botol dan kemudian secara brutal hancur. Ewi akhirnya berhasil melihat makhluk yang bertanggung jawab telah menghancurkan teman-temannya. Dia pun putus asa dan mencoba melarikan diri ke sungai, mengambil lebih banyak nektar suci dan akhirnya dihancurkan oleh monster tentakel yang tampaknya merupakan bintang aneh. Kamida tetap tidak bergerak, hanya menonton dan memperhatikan bahwa Sujio telah menjatuhkan sebuah peta. Setelah Sujio dihancurkan, akhirnya Kamida memutuskan untuk mengikuti koordinat dan menemukan pohon dengan tentakel aneh yang terus muncul kembali dan menghilang. Dia pun menancapkan pisau ke pohon itu untuk mengambil beberapa nektar, dan akhirnya diserang oleh tentakel kemudian meledak seperti teman-temannya. Ternyata pohon itu dapat berteleportasi kemana saja, dan jika tentakel menangkap Anda sedang meminum nektar itu, Anda akan meledak. Cerita anime kedua, yang berjudul Slug Girl. Yoko adalah gadis yang sangat komunikatif, selalu berbicara tanpa henti. Tapi suatu hari dia hanya diam dan sedikit berbicara, seperti orang depresi. Ketika dia berhenti pergi sekolah, temannya Buluh memutuskan untuk melihat apa yang terjadi kepada Yuko. Setelah tiba di rumahnya, dia mendengar ada suara dari halaman belakang. Ternyata itu adalah orang tua Yuko yang sedang membunuh siput. Seperti wabah banyak sekali di sisi halaman. Ketika kembali masuk untuk melihat temannya Yuko, mereka menemukan Yuko. Saat Buluh mau mendekati Yuko, dia pun menjadi agresif dan seperti putus asa ketika dia membuka mulut keluar siput raksasa. Buluh dan ibunya Yuko pun terkejut akan hal itu.
Lalu orang tua Yuko memutuskan untuk mengisi bak mandi dengan garam dan memintanya untuk menyelam dan membuka mulutnya. Dikarenakan garam dapat menghancurkan siput itu. Dikarenakan Yuko terlalu lama berendam, ayahnya mengangkat tubuh Yuko tapi kepala Yuko tercopot dan tubuhnya menjadi sangat kecil. Orang tuanya pun menjadi sangat kaget. Lalu kepala Yuko berfungsi sebagai cangkang untuk siput dan sekarang dia tinggal di antara siput lain di kebun keluarganya. Jika kamu melihat kepala ekspresi sedih, itu adalah nasib Yuko yang bercampur penderitaan dan ketakutan. Cerita anime yang ketiga, berjudul The Neighbor Window atau Jendela Tetangga. Hiroshi baru saja pindah ke rumah baru dan ibunya telah memaksanya untuk menyambut tetangga. Dia melihat bahwa rumah sebelah terlihat sangat seram dan hanya memiliki satu jendela. Ibu Hiro pergi ke salah satu tetangga untuk memberikan hadiah. Pintu itu pun terbuka dan Hiro bertanya kepada wanita itu apakah dia mengenal keluarga yang tinggal di rumah seram itu. Wanita itu mengatakan dia belum pernah melihat mereka tetapi seseorang pasti ada yang tinggal di sana. Saat menuju pulang Hiro seperti melihat sosok di jendela. Pada makan malam orang tua Hiro berbicara tentang tetangga misterius yang tidak pernah kelihatan itu. Hiro sangat tidak nyaman dan mengatakan dia akan pergi ke kamarnya untuk menyelesaikan membongkar barang-barangnya. Dia juga punya firasat yang buruk. Sebelum membayangkan firasat buruk itu, dia baru menyadari bahwa jendela rumah seram itu tepat di depan kamarnya dan jendela itu lampunya berkedap-kedip. Dia sangat khawatir tetapi akhirnya berhasil tidur. Saat tengah malam yang seram, tiba-tiba suara mulai memanggilnya dari luar, menanyakan apakah dia sedang tidur. Ketika dia membuka jendela sedikit saja dia bisa melihat di sisi lain seorang wanita aneh yang sangat menyeramkan, dan terus bertanya apakah dia menyukai rumah baru itu, dan meminta anak laki-laki itu untuk mengizinkannya berkunjung. Hiro yang ketakutan pun menutup jendela dan memutuskan untuk mengabaikannya dan berusaha untuk tidur kembali. Saat Hiro berusaha tidur wanita aneh itu terus saja mengganggu Hiro, dengan mengatakan bahwa dia akan datang padanya. Hiro putus asa pun mengecek jendela, dan wanita yang mengerikan itu berusaha menyeberang jalan dengan tokat untuk sampai ke rumahnya. Hiro pun hanya memiliki satu pilihan dan ia pun membuang tongkat setan tua itu, lalu pergi berteriak kepada orang tuanya. Tetapi ketika orang tuanya sampai ke kamarnya, tidak ada yang aneh. Jendela tetangga itu ditutup dan mereka tidak percaya apa yang dicerita Hiroshi barusan. Dia pun masih cukup curiga dan tahu ada seseorang yang mengawasinya selama ini. Malam ketiga suara itu datang lagi, bahkan lebih gelap dan mengatakan bahwa ia ingin melihat wajah kecil Hiro. Monster wanita itu mulai meregangkan tangannya untuk mencapai jendela kamar dan mengatakan kepada Hiro bahwa dia hanya perlu membuka jendela agar dia bisa masuk. Hiro pun hanya bisa pasrah menunggu yang terburuk. Keesokan paginya, jendela monster itu maju dan memanjang ke arah jendela kamar Hiro. Dan kita tidak tahu nasib Hiro. Entah monster wanita menangkapnya, atau akankah malam berikutnya menjadi malam terakhir Hiroshi. Jadi apa pendapat kalian tentang anime ini? Jangan lupa untuk komen di bawah, dan jangan lupa untuk di subscribe. Thanks you for watching guys, bye bye.